Karena KPU itu kan mendekatkan jarak antara warga negara pada umumnya dengan negara, institusi negara. Hari ini kita sedang risau terhadap beberapa perkembangan IT, AI dan segala macam. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih kembali untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang pastinya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya tidak hanya bekerja pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan saja. Namun di luar tahapan pemilu maupun pemilihan ada banyak hal yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara. Apa saja yang harus dikerjakan oleh KPU selaku penyelenggara untuk lebih mengoptimalkan dan menunjukkan profesional pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan? Sudah hadir di studio podcast KPU Jateng seorang akademisi dan praktisi pemilu yang tentunya sudah sangat legend kita dengarkan, sudah sangat masyhur didengar oleh teman-teman pemilih. Langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Bapak Nur Hidayat Sardini. Bapak, terima kasih sekali sudah bersedia hadir. Saya ini agak-agak salah satu guru yang sangat saya kagumi, sangat saya hormati, sangat banyak ilmunya, berharap bisa sharing ilmu dengan teman pemilih di podcast KPU. Sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah, pangestunya. Ya kondisi cuaca ya sedikit-sedikit lah, tapi masih bisa bertahan. Luar biasa. Tentunya aktivitasnya sangat banyak. Ini sedang sibuk apa? Ya, kami di kampus itu banyak kegiatan tentu saja. Ada yang berlingkup perkuliahan, pembimbingan, pengujian, kemudian kami juga sedang siap-siap untuk akreditasi, baik dalam rangka mempertahankan unggul, kemudian juga internasional, dan semuanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu khusus saya juga ikut dalam proses pemilihan kandidasi ya. Senat akademik, semacam senator di level universitas, yang alhamdulillah saya terpilih sebagai salah seorang dari 4 nama di fakultas, untuk kemudian sekarang sedang proses pemilihan ketua senat akademik di level universitas ya. Jadi kalau ingat itu ingat kita saat saya mengawasi melakukan kontrol terhadap seluruh proses tahapan-tahapan pemilu, sama juga. Ya. Jadi pengalaman election di lapangan kemudian masuk ke kampus, jadi tidak asing lagi, dan bahkan saya jadi calon ya. Pernah jadi calon itu membuat saya makin yakin bahwa konsep election yang kita tempuh itu sudah benar. Luar biasa, berarti apa yang sudah Bapak lakukan di luar bisa dibawa ke kampus dan jadi harus peserta sekarang bisa ditularkan ke teman-teman mahasiswa. Saya memberi masukan beberapa poin, misalnya soal prinsip saksi gitu ya, kemudian transparansi, kemudian konsep hak memilih dan hak dipilih makin diperkuat gitu, berdasarkan ketentuan ada statuta Undip yang harus diterjemahkan ke dalam beberapa tindakan instrumentalis, misalnya form gitu ya. Nah saya kira hal-hal itu sangat lekat dengan prinsip election ya, yang kita sudah punya pengalaman di lapangan. Betul. Dan dalam prakteknya juga di kampus. Ya, saya kira saya merasa perlu untuk memperbaiki, walaupun ya tidak dalam jumlah yang sangat banyak, karena sistem juga sudah tertata. Nah, konsepnya adalah konsep meningkatkan kualitas proses. Kalau prosesnya berkualitas, memastikan hasilnya juga akan berkualitas. Dan seluruhnya itu hanya bisa mungkin kalau aturan mainnya juga disepakati secara baik.
Tidak ada satu pihak pun yang merasa ditinggalkan atau dirugikan, apalagi kampus terdiri atas orang-orang yang punya istilahnya punya kebajikan umum yang itu mudah, tidak seperti di tempat lain yang harus ngotot gitu ya. Kalau di kampus itu semua orang baik, jadi enak gitu. Kepentingannya nggak kelihatan. Betul. Itulah yang pengalaman tersendiri juga dalam skema election yang dicoba saya ikut membenahinya. Walaupun tentu saja tidak banyak karena sistem ini juga sudah mapan. Sebagai praktisi yang dulu sudah pernah terjun langsung sebagai penyelenggara pemilu dan sekarang sudah kembali ke kampus, Bapak kalau misalnya melihat dari sisi akademisi, kondisi SDM KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu, bagaimana ini menurut Bapak? Kalau secara umum ya baik ya, karena KPU ini kan berusia lebih dari 25 tahun. Ya. KPU itu jauh lebih settle ketimbang dua lembaga penyelenggara pemilu yang lain. Usia KPU adalah seusia demokrasi elektoral dengan format yang sekarang. Dulu ada KPU juga, tetapi berganti format ya sesuai dengan politik hukum pada masa pemilu itu digelar. Ada perkembangan 55, Orde Baru itu kan berbeda. Ya. Tapi saya lihat penyelenggara pemilu yang paling oke yang dimulai oleh KPU itu adalah sejak pemilu 99 yang kemudian berubah, mentransformasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 1 sampai 5 itu, yang kemudian bertransformasi ke dalam format yang jauh lebih baik, lebih independen, memastikan profesionalitas dengan lebih baik juga, dan yang penting adalah imparsialitas yang terasa sekali antara pemilu Orde Baru dengan yang setelahnya gitu. Nah, mulai 2004 pemilu kita kan kompleks banget ya, karena ada introduksi terhadap pemilu yang baru, pemilu yang menempatkan pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, ada tambahan, yang itu hal yang baru. Dan sebelumnya kita tidak punya pengalaman. Kecuali pilkada pada tahun-tahun 50-an ya pernah secara langsung. Tetapi KPU mengikuti atas itu. Jadi KPU pada generasi pertama, termasuk saya yang ikut menyaksikan diantaranya, adalah mereka yang melalui format baru dengan tantangan baru. Dan jangan lupa bahwa pemilu kita adalah saat itu digambarkan oleh Charter Center sebagai pemilu yang paling kompleks sedunia ya, yang pemilunya digelar dalam satu hari, yang itu tidak banyak dilakukan. Pemilu paling besar menurut saya adalah India ya, pemilu yang pemilihnya aja ada 800 juta lebih sekarang. Saya kira penduduk India kalau tidak salah sekarang itu 1,2 atau 1,3 M, tetapi pemilihnya sendiri lebih dari 800 juta. Itu pemilu besar. Tapi pemilu itu berdasarkan beberapa tahapan yang tidak serentak sebagaimana kita. Nah, apalagi kemampuan logistik kita, kemampuan dalam pengelolaan terhadap seluruh komponen yang diperlukan supaya pemilu tetap ya tidak ada cacatnya, itu kan tugas berat. Dan generasi KPU paling awal saya kira patut kita puji ya, semasa Prof. Nazaruddin Sadruddin, Prof. Ramlan Surbakti, Bu Kusnur Maria, Bu Valina Singka, dan seterusnya, yang memberi pelajaran buat kita. Beginilah cara menggelar pemilu, beginilah cara mengelola pemilu, dan mereka sudah laksanakan. Dan generasi setelahnya relatif ya sudah mudah karena infrastrukturnya sudah terbentuk. Kendati pun juga ada perubahan beberapa format kelembagaan, misalnya itulah kemudian lahirnya Bawaslu gitu ya. Bawaslu itu kan dulu menempel ya, pengawas pemilu dulu melekat pada struktur organisasi KPU. Tapi memang ada ironis Mbak Nunung, di 2004 pasca pemilu itu terjadi memang ada prahara yang kita tahu, yang kemudian oleh pembentuk undang-undang
direformasi ya, format lembaganya yang semula Bawaslu pengawas pemilu ada di dalamnya, kemudian dikeluarkan karena kemudian menjadilah Bawaslu. Betul. Bawaslu tersendiri, dan ketuanya kan tahu kan saya waktu itu. Iya. Nah kemudian kita bangun untuk konteks ya, supaya terjadi check and balance, dan kemudian perubahan-perubahan yang terjadi secara kelembagaan hampir pasti saya katakan bahwa mereformasi pemilu pada masa itu adalah menambahkan struktur organisasi. Pertama lahir Bawaslu, tampaknya pembentuk undang-undang belum puas, lalu lahir DKPP. Yang ketiganya itu sebenarnya dari rahim yang sama, ya, dari rahim KPU sebenarnya. Karena itulah saya suka mengatakan bahwa KPU adalah administrator utama pemilu. Betul. Yang tidak mungkin tidak ada, harus ada. Jadi pemilu tanpa KPU itu tidak mungkin. Ya, karena secara teknis juga dilaksanakan pemilu tanpa Bawaslu masih mungkin. Pemilu tanpa DKPP masih lebih mungkin. Karena apa? Karena memang administrator utama pemilu adalah KPU. Ya. Yang berikutnya bahwa Bawaslu adalah sebagai, istilah saya adalah quality assurance, ya, penjamin kualitas dari proses pemilu. Sedangkan DKPP adalah sebagai penegak kode etik integritas. Betul. Ya, jadi di undang-undang penyelenggara pemilu dulu maupun undang-undang nomor 7 2017 sekarang itu, DKPP adalah untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Nah, kita bangga bahwa karena kita sudah melampaui masa-masa yang paling sulit dalam penataan organisasi penyelenggara pemilu, dan memang ini khas Indonesia. Kira-kira gitu loh. Nah, terkait dengan SDM, tuntutan SDM dengan demikian makin kompleks. Iya, betul. Iya, karena memang pengetahuan KPU tidak semata ke KPU-annya saja, tapi juga punya wawasan yang lebih luas terhadap ketiga lembaga. Iya. Karena kita nggak bisa saling pisahkan sekarang. KPU terikat dengan putusan DKPP, KPU terikat dengan putusan Bawaslu terkait dengan administrasi, dan pada saat bersamaan Bawaslu harus menginduk pada tingkat yang paling mutlak terhadap peraturan KPU. Karena kalau saya ibaratkan bahwa kita ini berjalan, KPU ini di sini harus ada Bawaslu, di sini ya, lalu di sini ada DKPP. Jadi memang itu satu kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan pemilu yang menurut saya menjamin sebenarnya. Nah, kekurangan kita terus terang saja pada cara-cara kita mengisi terhadap ketiga lembaga ini. Maka kelembagaan itu penting, dan akhirnya menjadi penting kapasitas sumber daya manusia. Karena bukan hanya tadi harus kuasai terhadap tugasnya, pasti, tetapi juga harus menginduk juga pada putusan langkah-langkah dua lembaga yang lain. Kalau sama penyelenggara untuk berjalan bersama, betul. KPU, Bawaslu, DKPP, dan demikian juga Bawaslu terikat dengan KPU, sedangkan ini DKPP harus juga membantu dalam rangka mencapai integritas terhadap kedua penyelenggara pemilu yang lain. Jadi inilah satu kesatuan yang menurut saya sangat maju. Jadi check and balance ada di situ. Menurut saya ini sangat khas Indonesia, dan buat saya ini kemajuan yang luar biasa. Betul, berjalan seiring meskipun dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, dari tadi harus ada seiring sejalan, kemudian ada lembaga lain yang saudara lah ya Bapak ya, saudara kandungnya KPU begitu. Untuk menghadapi hal ini, kemudian untuk menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang, apa yang harus dilakukan oleh SDM KPU, terutama di pasca tahapan seperti sekarang ini? Kalau kita membagi pemilu kan ada 3 stage ya, 3 tahapan besar. The electoral cycle. Pertama adalah pre-election period, yang kedua election period, dan yang ketiga adalah post-election period. Nah, masa-masa sekarang adalah masa-masa post-election period. Karena 2 tahapan yang saya sebut pertama tadi sudah lewat.
Jadi KPU mempersiapkan, sudah persiapan, KPU melakukan, sudah melakukan. Nah, masa-masa sekarang adalah masa-masa post-election period. Nah, dalam masa-masa seperti itu, kalau standar pemilu internasional yang diterbitkan oleh dia itu adalah kegiatan-kegiatan evaluasi, kegiatan-kegiatan memperbaiki, merefleksikan apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, ada riset, ada pengarsipan, dan kemudian yang tidak boleh berhenti adalah mengupdate terhadap daftar pemilih. Oh iya. Sesuatu yang menurut saya di mana-mana seperti di Australia dikelola dengan baik. Saya suatu waktu memimpikan bahwa tugas KPU itu tidak berhenti pada saat setelah pemilu aja, tapi juga memutahirkan data pemilih secara berkelanjutan, kemudian secara meyakinkan, dan tentu saja berkesinambungan. Nah, dalam kaitan dengan itu, misalnya KPU punya inisiatif untuk menyapa selamat datang sebagai pemilih baru untuk anak usia 17 tahun yang pemilu kesempatan pertama, dia akan mencoblos melalui misalnya kartu pos, atau kalau sekarang digital kan bisa. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak negara. Saya berharap kemesraan, intimasi antara KPU dengan pemilih itu terjalin sejak awal, sehingga di suatu waktu ketika kita memerlukan, kita memberikan penerangan kepada mereka, sosialisasi lah atau pendidikan pemilih, itu tidak ini lagi, tidak terburu-buru, tidak yang bersifat non asertif, tapi betul-betul membuat mereka terinternalisasi. Karena kedatipun kita bisa membagi pendidikan kewarganegaraan juga oleh kelompok lain, ideolog maupun misalnya partai politik, tetapi KPU pada bagian tertentu juga punya kewajiban. Saya kira kita semua punya kewajiban untuk mendidik bangsanya, mendidik rakyat dari bangsanya. Salah satu adalah meyakinkan kepada pemilih, jadi berkesinambungan tadi itu, dan saat bersamaan kemudian mereka selalu mengingat diri ketika musim pemilu akan tiba. Dan setelah itu kemudian mulai diperkenalkan wakil rakyat kita, yang bukan hanya pada saat akan mereka coblos, tapi justru pada hari-hari seperti ini. Karena apa? Partisipasi mereka harus dimungkinkan, dan partisipasi itu, Mbak Nunung, tidak bisa selama pemilu saja, apalagi cuma masa kampanye misalnya. Tapi partisipasi ya sepanjang jabatan, misalnya durasi kita ada 5 tahun ya 5 tahun. Mereka juga kita melakukan pendidikan politik di dapil masing-masing. Dan KPU boleh sebenarnya dalam pikiran saya memfasilitasi terhadap proses itu. Karena KPU itu kan mendekatkan jarak antara warga negara pada umumnya dengan negara, institusi negara, dan dia memfasilitasi juga organ negara lain. Maksud saya adalah misalnya DPR dan semacam. Saya kira perlu kita tempuh supaya tidak ada kesan yang menegaskan bahwa pemilu hanya pada saat musim pemilu. Tetapi sebenarnya pendidikan politik itu setiap hari gitu. Termasuk kesinambungan dalam memilih gitu. Jadi nggak hanya sekedar membangun penasaran pemilih saja, tapi bagaimana pemilih bisa langsung berpartisipasi, ikut serta, bahkan mungkin ada kontribusi langsung ke penyelenggara ya Bapak. Ada satu lagi, soal SDM tadi. Setelah kita melihat pada proses mengevaluasi diri terhadap pemilu yang sudah berjalan, penting juga capacity building buat jajaran ya. Jajaran itu kan ada 2, policy makers itu ketua dan anggota KPU, komisioner. Yang kedua adalah implementator makers ya, administrator makers. Mereka adalah supporting unit. Jadi saya ingin tempatkan bahwa yang namanya supporting unit juga tidak kalah pentingnya. Coba diperiksa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun peraturan-peraturan KPU, dan dalam desain kelembagaan yang terstandar secara internasional, bahwa kalau orang Jawa bilang itu loro yang tunggal. Jadi disitulah sebenarnya memberi kesan yang sangat mendalam bahwa sekretariat itu tugasnya berat, besar, substantif bahkan. Coba diperiksa aja di semua uraian itu, menyediakan bahan untuk pengambilan keputusan.
Itu kalau buat teman-teman yang nggak paham kan susah. Jadi jangan dikira bahwa hanya komisioner aja yang penting misalnya, tapi juga sekretariat kan yang pinter, yang kompeten ya. Kompeten itu kan ada 3 unsur. Pertama, keterampilan, terampil dalam tugas. Kemudian yang kedua adalah leadership, manajerial, dia harus punya. Dan yang ketiga adalah sosiokultural, hubungan antar pribadi, hubungan antar kelompok. Betul. Dia ada di depan pimpinannya, dengan sebayanya, dengan bawahannya. Itu manajerial itu. Dan ini saatnya yang tepat untuk membangun. Saatnya tepat. Dan itulah saya sampaikan. Inilah saat yang tepat buat teman-teman SDM, teman-teman di KPU, penyelenggara pemilu pada umumnya, saya kira untuk mengoreksi diri mana-mana saja yang sudah pernah tercapai, yang sudah tercapai, mana-mana saja yang dirasa kurang. Apalagi kemudian ditambah dengan hal yang ke depan ini, soal dunia kita makin kompleks. Hari ini kita sedang risau terhadap beberapa perkembangan IT, AI dan segala macam. Yang saya kira semua orang sulit membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau informasi itu ditelan secara mentah-mentah oleh penyelenggara pemilu dan diiyakan saja, itu bisa repot. Tetapi mengabaikan sama sekali juga akan repot. Betul. Nah, saya membayangkan SDM ke depan selain terampil secara tradisional, tugas, wewenang dan kewajibannya, tetapi juga pada saat bersamaan harus memupuk diri, kemampuan-kemampuan dasariah yang diperkuat dan dipertinggi kualitasnya. Dan jangan lupa bahwa perkembangan IT dan AI yang sangat modern ini juga memaksa kita untuk belajar, menyesuaikan, supaya pemilu ke depan yang saya perkirakan juga jauh lebih kompleks dari saat sekarang itu mampu ditangani, mampu diatasi, mampu dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip pemilu yang free and fair election. Bukan hanya menyerah pada teknologi yang ada saat ini, tapi inovasi mungkin jadi penting. Iya, itulah inovasi itu di bagian itu ya, yang memang tidak mungkin kita akan seperti sekarang. Iya, betul. Kita membayang AI nggak ada dalam 5 tahun yang lalu seperti sekarang. Betul. Bayangkan kalau 5 tahun yang akan datang lebih kencang lagi. Senyampang waktu pemilu paling dekat kan 2029. Saya kira masih bisa ditempuh dengan cara kita supaya indah terhadap perkembangan zaman. Karena juga teknologi itu berkembang menuntut adanya juga peran dari penggunanya. Dan disitulah perkawinan antara niat baik, kemampuan pengguna dengan aspek-aspek sosialitas yang tidak mungkin kita abaikan begitu saja, kecuali hanya satu, bahwa kita memang harus belajar dan inovasi yang kita lakukan. Ini saatnya KPU bersiap diri untuk menghadapi tantangan pemilu dan pemilihan yang akan datang tentunya ya Bapak. Bapak terima kasih sekali. Thank you, sama-sama dong. Ini ilmu baru buat saya. Mungkin juga ilmu baru buat teman pemilih yang semoga bermanfaat untuk teman pemilih. Tentunya kita akan memberikan insight kepada teman pemilih kembali nanti. Berharap Bapak bisa hadir kembali ke Studio Podcast untuk sharing dengan teman pemilih. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Bapak. Sama-sama. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini SOS SHMSI, seorang akademisi dan praktisi pemilu. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting yang tentunya menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di Podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.